Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel Camak Surur pada segmen mata kuliah, yaitu pada kesempatan kali ini segmen adalah mata kuliah Akhlakul Karimah dengan tema akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak terhadap Allah ya, ini merupakan pola interaksi antara seorang makhluk, seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesadaran bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia harus berinteraksi dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Dan sahabat sekalian, bahwa akhlak yang tertinggi ya ini, yaitu akhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bentuk muamalah ya, hablum minallah, hubungan vertikal ya, antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kemudian akhlak kepada Allah itu? Yang pertama adalah takwa. Kita sering mendengar kata takwa ya, di setiap khutbah-khutbah, itu tidak lepas daripada nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji ya secara sistematis apa itu takwa dan bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa ini berasal dari bahasa Arab ya, dari kata waqa yaqi wiqayah, yang berarti takut, menjaga, menghindar dan melindungi. Sedangkan kata bertakwa itu bisa digunakan dari kata tentu dari kata dasar waqa yaqi wiqayah. Tapi ittaqa yattaqi ittiqaan wa huwa muttaqin, artinya adalah bertakwa. Muttaqin orangnya. Ya, muttaqin artinya orang yang bertakwa. Ini secara lugawiyah ya, secara bahasa. Berikutnya adalah bagaimana makna takwa menurut istilah. Makna takwa menurut istilah, yang pertama menurut sebagian ulama bahwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ini adalah definisi dari makna takwa. Nah, ini ternyata yang sering kita dengar ya, di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah tentang makna takwa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian juga sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa makna takwa adalah sikap yang tidak pernah absen dalam setiap perintah Allah dan tidak pernah hadir dalam setiap larangannya. Ya, ini sebenarnya maknanya sama lah ya dengan yang pertama tadi. Itu akan kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang sedikit berbeda. Dan yang sebagian lagi, para ulama yang lain juga mengatakan bahwa takwa adalah melindungi diri dari siksa neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin coba mempelajari makna takwanya dari para ulama, berangkat dari sahabat dan para ulama. Ya, pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini statement yang sering didengar juga, ini masyhur termasuk perkataan ini tentang makna takwa, yaitu takwa adalah takut kepada Allah, al-khauf minal jalil, kemudian ridha dengan yang sedikit, ar-ridha bil qalil, kemudian mengamalkan Al-Qur'an ya, al-amal bil tanzil, dan yang berikutnya
mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Al-isti'dad liyaumir rahim. Ini makna takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, menurut Ibnu Qayyim, bahwa takwa ini adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab. Dasar iman dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Artinya setiap melakukan kebaikan ini berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat pahala. Sedangkan ketika meninggalkan larangan, ini pun juga sama, dia berharapnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, ya, seseorang melakukan perintah itu karena imannya. Ya, yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Qayyim. Berikutnya menurut Talab bin Habib, bahwa takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau mengharapkan rahmat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau takut siksa Allah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan rasa takwa itu? Bagaimana kemudian kita memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepadanya dengan maksimal, totalitas, dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi sesungguh-sungguhnya sekuat tenaga memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dimaksimalkan. Maka saya sering menyampaikan bahwa jadi orang baik, jadi orang yang takwa itu perlu nekat. Kan kadang ada istilah ya, bahwa orang ini nekat. Nekat apa? Melakukan dosa, melakukan maksiat, nekat bunuh diri, nekat mencuri, sebagainya. Tidak hanya itu, ternyata hal yang baik juga perlu nekat. Harus maksimalkan. Kenapa? Karena juga berat bertakwa itu. Karena berat itu pula kemudian juga Allah menyiapkan pahala yang berat pula, pahala yang besar pula. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa inilah menjadi barometer, ya, barometer seorang hamba, apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Bagaimana dia menjadi orang baik atau tidak. Jadi standarnya adalah takwa, bukan karena jabatan, bukan karena harta, dan lain sebagainya, tapi takwanya. Allah melihat dari takwanya, bukan dari casingnya, jabatannya, kekayaannya, bukan, tapi dari ketakwaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu perkataan, ya, yang terlewatkan tadi, yang tidak kalah juga penting perlu kita ketahui, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang takwa. Kata beliau, ketika beliau pernah ditanya mengenai takwa, beliau mengatakan, takwa itu seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan, namun jalan tersebut penuh dengan onak dan duri. Jadi orang berjalan di jalan yang penuh duri, penuh rintangan,
onak di situ. Sehingga kira-kira apa yang dilakukan seorang tersebut? Kalau kita tahu jalan itu berduri, jalan itu bahaya, apa yang harus kita lakukan kemudian? Tentu ia akan berjalan dengan hati-hati, menjaga dirinya, jangan sampai tertusuk duri. Berhati-hati itulah takwa menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Berikutnya, bertakwa dimanapun berada. Ya. Jangan takwa itu ketika di masjid, takwa ketika misalkan di depan para alim ulama, di depan para guru, bukan. Dimanapun kita berada harus bertakwa. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar, ya, an Abi Dzar qala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada aku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Ya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi dimanapun kita berada, pastikan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa takut, ada rasa penghambaan, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Dan ikutilah setiap misalkan kita melakukan khilaf, melakukan salah, dosa itu maka ikuti setelahnya sebagai bentuk pertobatan dengan melakukan amal soleh, amal kebaikan. Karena itu bisa menghapuskan keburukan kita. Melakukan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan seseorang. Berikutnya salah satu bentuk takwa, salah satu bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang kedua adalah cinta atau mahabbah. Selain bertakwa kita juga harus mencintai, ini mutlak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih dari yang lain. Cinta itu mengikuti. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jadi cinta mengikuti. Kemudian bentuk ekspresi cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita mengekspresikan rasa mahabbah kita kepada Allah itu? Yang pertama dengan cara tentu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya, orang yang cinta itu biasanya selalu nurut dengan orang yang dicintainya. Yang kita cintai ini adalah yang memiliki segalanya, maha segala maha. Maka tentu sebagai bentuk ekspresi kita untuk menunjukkan rasa mahabbah kita kepadanya, yaitu kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersyukur atas segala pemberiannya. Berterima kasih ketika Allah berikan nikmat. Ketika diuji oleh Allah, kita bersabar. Ya. Memuji kebesarannya. Kita mengakui bahwa Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allah itu maha segalanya. Kita mengakui dengan ikhlas, dengan ridha kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Allah maha besar. Allah maha segalanya. Berikutnya senantiasa mengingat nama-namanya, ya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dan zikir-zikir Asmaul Husna, zikir menyebut nama Allah, ini sebagai bentuk mahabbah kita kepada Al-Khaliq. Orang kita kalau mencintai seseorang, biasanya itu ketika manusia cinta kepada manusia yang lainnya, tentu kebayang-bayang, disebut ulang-ulang namanya. Ya.
kemudian terus ketika mendengar namanya itu bergetar hatinya, itu manusia. Apalagi ini yang menggenggam manusia, yang memiliki alam semesta dan seisinya, maka harusnya lebih daripada itu. Rela berkorban untuk memenuhi perintahnya. Harus ada tadhiyah, pengorbanan sebagai bentuk atau bentuk pembuktian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho atas segala pemberiannya. Berapapun diberikan ridho. Diberikan banyak rezeki, alhamdulillah bersyukur. Rezeki yang sedikit, alhamdulillah ya masih diberikan rezeki. Memperbanyak berdoa dengan perasaan khauf, takut dan roja, berharap. Ya, jadi merasa takut kepada Allah juga diiringi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut masuk neraka, berharap masuk surga. Berbanyak istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah ya dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Menghindari dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan maupun yang besar. Ya. Dosa kecil kalau ditumpuk terus juga besar. Ya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus. Dan tidak ada dosa besar kalau kita iringi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ridha. Salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Apa itu ridha? Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Siapa yang berkata aku ridha kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Islam sebagai din, sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, niscaya surga itu wajib untuknya. Ya. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Abu Daud. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Ya, kita ridha, ikhlas. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ridha ini berasal dari bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Ridha. Yang artinya adalah apa? Yang artinya suka, rela, itu ridha. Dari kata radhiya yarda ridwanan. Itu dalam kamus Al-Munawwir, kamus bahasa Arab. Yang artinya apa? Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Itu makna ridha. Masrahkan diri, ya ikhlas lah. Ya. Kemudian suka, setuju, itu ridha. Kata ini juga telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Sehingga terdapat beberapa kata ridha dalam Al-Quran yang tetap diartikan sebagai juga ridha. Apa kemudian bentuk ridha kepada Allah itu? Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ridha, bentuk-bentuk ridha kepada Allah. Yang seperti apa ridhonya itu? Yang pertama adalah ridha dengan ketetapan Allah terhadap hal yang gaib seperti qada, qadar, rezeki, jenis kelamin, jodoh dan sebagainya. Kita ridha, masrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala, kita ridha, suka, setuju, puas dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha dengan ketetapan Allah terkait dengan alam semesta, sunnatullah. Ketika terjadi misalkan hukum alam, sebab akibat, yang ini semua tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib ridha. Ridha dengan ketetapan Allah terkait dengan syariat, hukum Allah juga demikian. Ya, ketika ada syariat halal haram, ketika syariat misalkan wajibnya sholat, ridha. Ketika ada syariat larangan atau haramnya riba, ridha, dan seterusnya. Kalau kita tidak ridha dengan syariat, maka ini bisa merusak syahadat kita. Perlu syahadat lagi nanti. Ketika dia tidak ridha dengan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menyetujui dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib." Ilaihi man yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Surat Asy-Syura ayat 13. Selanjutnya adalah ikhlas. Yang keempat, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita mudah memahami kata ikhlas ya. Kata ikhlas dari bahasa Arab dari kata khalasa yang artinya bersih. Khalas itu artinya bersih. Khalis, dahab khalis, mas bersih, mas jernih, mas murni. Khalis, jernih, murni, bersih, tidak bercampur dengan apapun. Secara terminologi, ya, istilah bahwa ikhlas bermakna beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu hanya berharapnya kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak berharap apapun, tidak. Kita berharap tetap, tetapi harapannya kita itu ditautkan, ditambatkan hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 29. Indikator keikhlasan dalam perbuatan. Indikator keikhlasan dalam perbuatan. Yaitu apa indikatornya? Berbuat dengan sebaik-baiknya, itqan. Itqanul amal. Jadi sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Manfaatkan hasil dari pekerjaannya dengan tepat. Tambah lagi di sini berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap hasil. Sahabat ngaji dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti di akhlak kepada Allah ya, bagian kedua. Jadi mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi dalam kebaikan. Oke. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang, hal-hal yang kurang pas, mungkin bisa
teman-teman semua sampaikan, tambahkan di kolom komentar ya di bawah. Dan juga jika teman-teman semua suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, silahkan boleh di-share kepada orang lain. Dan untuk mensupport channel Cak Mas Nurul bisa klik subscribe yang belum berlangganan, kemudian like and share. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.